Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafizah Yusmanita. Di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran laba. Yang pertama yaitu anggaran laba dan peran pentingnya. Anggaran laba adalah jumlah laba yang ingin diperoleh perusahaan melalui berbagai aktivitas operasi yang mencakup kegiatan produksi dan penjualan selama suatu periode tertentu. Ada 3 metode, yaitu yang pertama metode a posteriori, yaitu metode penyusunan anggaran laba, di mana jumlah laba ditetapkan sudah proses penetapan rencana planning keseluruhan, termasuk penyusunan anggaran operasional. Yang kedua, metode a priori, yaitu metode penyusunan anggaran laba, di mana jumlah laba ditentukan terlebih dahulu pada awal proses perencanaan planning secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu metode pragmatis, yaitu metode penyusunan anggaran laba, di mana jumlah laba yang direncanakan ditetapkan berdasarkan standar tertentu. Yang selanjutnya yaitu format dasar. Yang pertama ada biaya produksi. Biaya produksi terdiri dari biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Yang kedua yaitu biaya operasional atau komersial yang terdiri dari biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum. Yang ketiga yaitu persediaan yang terdiri dari persediaan bahan baku, persediaan barang jadi, dan persediaan barang proses. Metode a posteriori yaitu metode penyusunan anggaran laba, di mana jumlah laba ditetapkan sesudah proses penetapan rencana atau planning keseluruhan, termasuk penyusunan anggaran operasional. Anggaran laba merupakan bagian dari keseluruhan perencanaan itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tania Ruhyat. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang metode yang kedua, yaitu metode a priori. Jadi, metode a priori adalah metode penyusunan anggaran laba, di mana jumlah laba ditentukan pada tahap awal proses perencanaan atau planning secara keseluruhan. Berdasarkan jumlah laba yang ditentukan, perusahaan membuat anggaran komprehensif. Jumlah laba yang ditetapkan pada awal proses perencanaan akan berpengaruh langsung terhadap seluruh anggaran operasional. Itu berarti laba yang dianggarkan menjadi pemandu dan penyusun anggaran operasional perusahaan pada periode tersebut. Jadi metode ini menggunakan anggaran laba sebagai titik tolak penyusunan anggaran operasional. Karena pada dasarnya komponen anggaran laba adalah anggaran penjualan dan anggaran biaya. Maka untuk mengubah anggaran laba sesuai dengan laba yang ditargetkan, perusahaan memiliki beberapa pilihan dan semua terkait dengan kedua komponen anggaran tersebut, yaitu yang pertama mengubah anggaran penjualan dan yang kedua adalah mengubah anggaran biaya. Dalam mengubah anggaran penjualan terdapat beberapa poin penting, di antaranya yang pertama, anggaran penjualan terdiri atas dua unsur utama, yaitu yang pertama volume penjualan dan yang kedua adalah harga jual per unit produk. Yang kedua, jika volume tidak dapat diubah karena berbagai alasan, maka yang harus diubah adalah harga jual per unit produk supaya nilai penjualan total berubah sesuai dengan harapan. Dan yang kedua, mengubah anggaran biaya. Mengubah anggaran biaya juga memiliki beberapa poin penting, di antaranya yang pertama, biasanya ketika menyusun anggaran biaya, mulai anggaran biaya bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja langsung, anggaran biaya overhead, dan anggaran biaya operasional. Perusahaan sudah berusaha menekankan biaya seefisien mungkin. Yang kedua, pada saat perusahaan menghitung kebutuhan bahan baku per unit produk, tentu saja telah didasarkan pada perhitungan teknik standar kebutuhan bahan baku suatu produk. Mengubah kebutuhan bahan baku akan pengaruh langsung terhadap spesifikasi produk. Sekian pemaparan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metode pragmatis adalah metode penyusunan anggaran laba, di mana jumlah laba yang direncanakan ditetapkan berdasarkan standar tertentu yang telah teruji secara empiris dan didukung oleh pengalaman. Dengan menggunakan tingkat target laba yang diperoleh dari pengalaman, penghargaan atau perbandingan, pihak manajemen menetapkan standar laba relatif yang dianggap memadai bagi perusahaannya. Menyusun anggaran laba dengan metode pragmatis dapat dimulai dengan menetapkan laba yang ingin diraih terlebih dahulu. Kemudian menyusun anggaran
operasional atau dimulai dengan menyusun anggaran penjualan terlebih dahulu dan diikuti anggaran operasional lainnya yang akan berujung pada anggaran laba. Titik tolak penyusunan anggaran laba didasarkan pada pengalaman, perbandingan atau standar tertentu yang dianggap layak bagi perusahaan. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.